Banyak sekali yang sekarang menyarankan agar para pelaku usaha, khususnya UKM, ini agar live dari marketplace. Kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak seller yang hari ini resah karena marginnya terus tergerus. Dan tentu saja ada reasonnya, karena belakangan ini kita menyaksikan biaya untuk berusaha di marketplace itu semakin mencekik. Yang sekarang ya konsumen yang menderita. Sellernya juga menderita. Yang tersisa adalah kekosongan dan pengangguran. Negara ini harus berpihak kepada siapa? Saya ingin mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang samar-samar mulai kelihatan karena kita mulai mendengarkan di sosial media ada banyak influencer. Influencer itu kan bisa dia bicara karena dia melihat, dia ingin menawarkan produk, atau barangkali juga karena dia menjadi buzzer. Bisa saja, kita tidak tahu. Tapi banyak sekali yang sekarang menyarankan agar para pelaku usaha, khususnya UKM, ini agar live dari marketplace. Lalu kemudian membuat website sendiri. Mungkin tujuannya adalah untuk menjual websitenya, jasa-jasa seperti itu, hosting dan lain sebagainya. Tetapi kok makin hari semakin banyak yang menyarankan seperti itu. Ada apa? Lalu mereka mengatakan saatnya untuk meninggalkan marketplace. Dan tentu saja ada reasonnya, karena belakangan ini kita menyaksikan biaya untuk berusaha di marketplace itu semakin mencekik. Dan kemudian ada banyak sekali yang menghubungi kami dan mengatakan, saya mau keluar saja. Saya tidak langsung bilang, jangan. Saya justru tanya balik, sudah dihitung belum semua konsekuensinya? Kok begitu cepat? Bukankah selama ini sudah diuntungkan berada di marketplace? Iya Pak, tapi biayanya semakin tinggi dan ini bisa menggerus profit. Dan oleh karena itulah maka banyak seller yang hari ini resah karena marginnya terus tergerus. Tapi saya jadi ingat dengan apa yang terjadi di sektor ojek online. Belakangan ini kan begitu banyak desakan-desakan agar potongannya dikurangi. Dan kemudian pemerintah akhirnya terlibat. Tapi kalau pemerintah terlibat ngatur swasta yang sebetulnya mereka sedang berada dalam tahapan tidak bakar uang, mereka justru harus menciptakan keuntungan karena mereka bayar bunga lebih mahal, investornya berkurang, bahkan tidak ada di sini. Maka menjadi satu hal yang perlu dipertanyakan. Apakah mereka akan bertahan atau mereka justru akan meninggalkan? Apa yang terjadi kalau marketplace tidak ada, kemudian kita harus mengunjungi website masing-masing, dan kita juga tidak bisa menggunakan transportation online seperti sebelumnya. Karena mereka juga akan meninggalkan kita. Inilah PR bagi kita semua. Jangan sampai omset tinggi tapi profit minus karena biaya affiliate, iklan, administrasinya juga dikabarkan naik. Ini situasi memang sekarang kita sedang mengalami. Biaya produksi, biaya apa saja juga naik tinggi sekali. Apalagi rupiah kita kan melemah. Akibatnya setiap dolar yang kita bayarkan, itu rupiahnya harus semakin banyak gitu. Karena per dolar menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini tentu kita harus bertanya, negara ini harus berpihak kepada siapa? Kepada seller, marketplace, atau kepada konsumen? Tentu kita harus melihat sesuatu secara utuh kepada ekosistemnya. Karena kalau pasar rakyat digital ini bubar, semua yang ada di dalamnya pasti juga ikut bubar. Kesempatan berbisnis dalam situasi ekonomi yang sulit ini tidak ada lagi jaring pengamannya. Inilah jaring pengaman yang sekarang dicari oleh mereka yang tidak cocok di dunia kerja. Biaya kenaikan tentu sudah banyak dibahas oleh berbagai media. Tapi mari kita fokus pada masalah utamanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu kita harus pahami dulu mengapa ini semua terjadi. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa era bakar uang memang sudah selesai. Tidak ada lagi investor gegap gempita yang dulu banyak sekali yang kemudian datang bakar uang, satu investor keluar dijual kepada investor lainnya, investor datang dengan membawa uang yang banyak, bakar uang lagi. Yang penting itu gross merchandise value-nya naik. Jadi value-nya besar. Jadi nanti kalau mereka tinggalkan, dijual kepada investor baru, maka nilainya naik sudah 7 kali lipat. Bahkan ada yang 15 kali lipat. Enak sekali berbisnis seperti itu. Kita tidak memikirkan profitnya, tapi investasi kita kembali dengan nilai yang jauh lebih besar. Itu adalah era bakar uang. Lalu yang kedua, biaya infrastruktur teknologi. Hari ini kita saksikan tidak murah. Bahkan hari ini para penjual teknologi datang menghubungi para distributornya di sini mengatakan, kalau marketnya tidak membeli teknologi karena harga naik terus,
tawarkan dalam bentuk infrastructure as service. Infrastructure yang nilainya adalah capex ditawarkan dalam bentuk opex. Jadi bayarnya ya bulanan, tahunan sebagai servisnya begitu. Tidak perlu beli teknologinya. Ini adalah perkembangan yang menarik. Kenapa begitu? Karena hari ini biayanya mahal, semua berbasiskan dolar, dan ketika rupiah melemah, biaya operasional dan platform itu tentu naik otomatis. Jadi meski harga jual seller tetap dalam rupiah, namun pendapatan mereka tentu semakin turun. Yang ketiga, platform tetap harus mengeluarkan uang besar untuk menggerakkan pembeli. Jangan lupa, kalau kalian jualnya di website, ya di website itu kalian sendiri yang harus pasang iklan, harus gerakan search engine-nya, lalu kemudian promo ke sana ke sini. Dan bagaimana dengan fasilitas logistiknya? Lalu bagaimana dengan cyber security-nya? Bukankah di sana juga belantara penipunya, scam-nya sangat besar? Platform itu sejatinya juga mengeluarkan uang yang sangat besar untuk menggerakkan market, menggerakkan pembeli, traffic ke toko kalian, campaign belanja nasional, subsidi ongkir yang dibayar sebagian oleh platform, proteksi pembayaran. Semua itu ada biayanya. Yang semula dibangun dengan uang investor, kini perlahan-lahan menormalisasi bisnis modelnya. Ingat, di mana-mana bisnis yang sehat adalah bisnis yang tumbuh dari kegiatan bisnisnya, bukan semata disuntik uang investor. Jadi inilah persoalan-persoalan yang dihadapi. Lalu kemudian ditambah lagi pemerintah absen membangun infrastruktur UMKM digital. Semua diserahkan kepada swasta, bahkan swasta asing yang bekerja sama dengan pelaku usaha di sini, dengan investor yang harus menyuntik modal, menghadapi ketidakpastian, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Sektor swasta lah yang membangun jalan distribusi ekonomi digital di dalam masyarakat kita. Sekarang ketika swasta butuh untuk bernafas secara finansial, pemerintah tak bisa hanya sekedar menekan tanpa menyiapkan alternatif. Keduanya harus diperjuangkan agar tetap menggerakkan ekonomi di masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus pahami platform juga sedang tertekan dari berbagai arah sekaligus. Investor menuntut profitabilitas setelah bertahun-tahun bakar uang. Dari bawah seller marah karena fee-nya naik. Di tengah konsumen yang daya belinya melemah, tentu juga mengurangi pembelian dan beralih kepada produk-produk yang jauh lebih murah. Begitu tidak ada diskon, tidak ada penjualan. Jadi di sini tidak ada posisi yang nyaman. Investor tidak nyaman, seller tidak nyaman, semakin tercekik. Konsumen juga sedang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai konsumsinya. Kemudian yang kedua, platform sebagai perusahaan teknologi tetap harus investasi. Karena begitu dia investasi belum kembali, sudah muncul teknologi baru lagi. Lalu kemudian scammernya juga makin pinter. Maka dia harus menciptakan pagar-pagar baru. Dan dia harus investasi untuk meningkatkan traffic, campaign, dan program-program diskon menarik. Serta berbagai strategi digital agar tetap membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Kenaikan fee yang mendadak tanpa penjelasan adalah masalah komunikasi dan itu yang perlu kita kritik tentunya. Karena caranya bukan keberadaannya. Nah, ketika mereka melakukan itu dianggapnya sepihak lalu mencekik dan membuat mereka menjadi kurang nyaman dan akhirnya harus meningkatkan harga jualnya. Tapi ketika harga ditingkatkan, pembelinya turun karena yang lain bisa menjual lebih murah. Platform tentu perlu lebih bertanggung jawab soal mengkomunikasikan hal ini karena ini sensitif dan memicu keramaian dalam ekosistem UMKM digital di Indonesia. Dan tentu saja para pelaku usaha juga harus fair karena kalau kita lihat dalam perspektif global dan dibandingkan dengan di sini, tentu berbeda. Di Amerika Serikat, Amazon misalnya memotong 15-45% dari seller. eBay sekitar 10-15%. Sedangkan di Indonesia angkanya antara 8-20%. Ingat ya, antara 8-20%. Jangan cuma dilihat atasnya saja yang 20%. Jadi ada juga yang hanya 8%. Dengan infrastruktur logistik dan kepercayaan konsumen yang sudah dibangun. Tentu konteks di setiap masyarakat tidak sama. Terutama trust culture-nya. Di Indonesia tentu harus dijaga itu dari aspek scam-nya. Jadi trust ini penting sekali supaya sistem ini bisa bekerja dengan baik. Karena kan juga terjadi tuh di dalam penjualan COD banyak sekali orang yang barangnya sudah dikirim setelah dibuka lagi barangnya tidak mau bayar. Ribut lagi. Bukankah itu sudah menjadi tontonan sehari-hari di berbagai sosial media. Ini bukan pembenaran, ini adalah perspektif yang perlu ada di meja sebelum kita ambil keputusan. Dan yang perlu juga diingat, jika platform tidak bisa mencapai keuntungan
mereka pasti akan stop dan keluar dari Indonesia. Seperti yang sudah terjadi di beberapa negara yang sekarang ya konsumennya menderita, sellernya juga menderita. Makin banyak orang kita yang ingin berwirausaha dan itu adalah cara yang paling murah ketika orang baru mulai belajar jualan. Dan ketika platform pergi, yang tersisa tentu bukan kemerdekaan. Yang tersisa adalah kekosongan dan pengangguran. Menurut kalian, apakah pemerintah kita siap mengganti ekosistem yang sudah terbentuk seperti ini? Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk membahas ajakan pindah bikin website sendiri. Ini adalah satu fenomena yang menarik, tidak salah, karena beberapa brand dan seller besar muncul ke publik dan mengatakan mereka pindah ke websitenya sendiri. Ada yang sudah melakukannya dan berani ngambil keputusan itu. Ini tentu bagian dari strategi untuk bertahan. Ingat ya, brand besar. Mereka sudah cukup besar, punya basis pelanggan yang cukup kuat, punya tim di digital yang bisa mereka biayain sendiri. Itu pilihan yang masuk akal untuk brand yang sudah membangun ekosistem dan sudah memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kalian? Apakah keputusan ini memecahkan masalah bagi kalian? Kalau usaha kalian sendiri, profitnya masih sebagian besar digunakan untuk membiayai hidup kalian. Atau kalau begitu, ini jangan-jangan hanya memindahkan masalah ke tempat yang lebih sepi. Apakah seperti itu? Saya ingin ingatkan bahwa website sendiri bukanlah sesuatu yang gratis. Bikin website sendiri, kalian harus siapkan beberapa juta rupiah. Karena di situ ada biaya-biaya seperti hosting, developer, payment gateway, dan keamanan. Zaman sekarang, biaya keamanan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Itu belum yang paling mahal. Iklan, tentu kita semua harus mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Selain iklan, apakah kalian punya pemahaman bagaimana cara beriklan yang baik? Sebagian iya, tapi tidak semua. Pelaku UMKM ini paham cara menggunakannya. Untuk mendapatkan traffic yang setara dengan 1 hari di marketplace, kalian berada di sana, kalian perlu mengeluarkan jutaan rupiah per bulan di Google, Meta, dan sebagainya. Belum tentu ada hasilnya. Lalu jangan lupa review bintang 5, rating toko, proteksi pembelian, garansi return, dan lain sebagainya. Ini kan bukan fitur, ini kepercayaan sosial yang diakumulasi bertahun-tahun dan diwariskan ke setiap seller yang baru masuk. Dan tentu saja ini dijaga oleh marketplace. Itu kelebihannya. Kalau toko kalian mempunyai katakanlah bintang 4,9 dari 2.000 pembeli, itu aset yang tidak bisa dipindahkan ke website baru. Tidak bisa begitu saja. Di marketplace setiap hari ada puluhan juta orang yang datang dengan kemauan untuk membeli. Dunia digital itu adalah crowd economy. Sama seperti misalnya kenapa ada orang yang bersedia untuk sewa toko suatu rumah di pinggir jalan di daerah yang terkenal. Sebut saja kalau di Jakarta yang daya belinya kuat itu Jakarta Selatan, di sekitar Jalan Senopati. Kenapa ada orang yang mau berdagang di sebuah mall yang ramai? Jawabnya karena di situ ada crowd-nya. Sama dengan marketplace, di situ ada crowd-nya. Itu nilai yang tidak tercetak di tagihan biaya admin atau di hal-hal lainnya. Lalu di lain pihak ada juga persoalan lain lagi. Payment gateway. Bayangkan kalau kita lakukan sendiri, ada biaya sekitar 1,5 sampai sekitar 3% per transaksi. Tapi dari mana pembelinya? Marketplace memberi kalian pasar yang sudah ramai. Website memberi kalian kantor bagus yang harus kalian isi sendiri. Tentu harus kalian hias sendiri, penuhi sendiri, jaga sendiri. Yang mengkhawatirkan bukan 1 atau 2 brand besar yang bisa bertahan. Yang dikhawatirkan adalah gelombang besar UMKM kecil yang ikut-ikutan keluar ketika kalian melihat yang besar melakukannya. Padahal mereka tidak punya modal, tidak punya tim, dan tidak punya nama yang cukup untuk menarik pembeli sendiri. Lantas bagaimana dengan strategi 2 channel? Tentu saja ini juga salah satu pilihan. Jadi bisa saja Anda gunakan marketplace untuk menemukan pembeli baru, tapi juga bisa menggunakan website atau WhatsApp untuk mempertahankan pembeli lama. Mereka bekerja bersama untuk memperkuat bisnis kita. Lantas apa yang terjadi jika pasar rakyat digital ini bubar? Yang pertama, yang kecil akan jatuh paling dulu. Pastilah UMKM kecil ini, yang mikro-mikro ini. Yang besar tentu punya pilihan, mereka punya modal yang sudah disiapkan. Yang jatuh adalah yang baru mulai jualan, yang masih belajar, yang tidak punya modal untuk membangun kanalnya sendiri. Yang kedua, pintu masuk bagi pelaku usaha pemula akan tertutup. Bukankah untuk memulai usaha cukup dengan modal minim dan handphone? Maka mereka sudah bisa berjualan. Yang ketiga, jangan lupa fraud. Kalau kalian beralih ke website sendiri, fraud akan meledak dalam bisnis kalian. Karena di situ tidak ada review, rating, proteksi pembeli,
sistem retur, semua ini adalah kepercayaan sosial yang diakumulasi bertahun-tahun. Dan kalian harus membangunnya sendiri. Tanpa marketplace seperti itu, penipuan akan meledak dan korban pertama bukan seller, tetapi konsumen. Lalu yang keempat, ongkir. Ini yang selama ini dirindukan dan menguntungkan konsumen. Ongkir tentu saja akan naik untuk semua orang. Kita sebagai seller tentu harus menanggung juga, lalu pembeli juga akan menanggung dan akibatnya penjualan akan turun. Biasanya marketplace mengelola jutaan paket sehari. Itulah yang membuat ongkirnya bisa sampai Rp9.000. Kalau volume terpencar ke ribuan toko kecil yang terpisah, efisiensi itu akan hilang. Maka ongkos kirim akan naik. Siapa yang menanggung? Konsumen. Dan sebagian ditanggung oleh seller. Dan akhirnya data ekonomi rakyat di dunia digital itu juga jadi gelap. Karena pemerintah harus kumpulkan dari satu website ke website lainnya. Bukankah selama ini udah enak? Dan akhirnya sebagai penutup saya ingin mengatakan kita sedang berada di dalam momen ujian. Ujian bagi platform apakah mereka bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan ekosistem yang membesarkan mereka. Ujian bagi pemerintah apakah kebijakan yang dibuat benar untuk rakyat dan UMKM. Dan akhirnya ujian bagi kita para pelaku usaha, yaitu bagaimana kita menghadapi perubahan namun dengan tetap waras. E-commerce itu pasar rakyat digital milik kita bersama. Platform membangunnya, seller menghidupkannya, konsumen mempercayainya. Jadi bukan milik salah satu pihak. Dan pemerintah pun juga tidak bisa berpihak hanya pada salah satu. Tidak ada yang bisa membubarkannya sendiri tanpa kita semua menanggung akibatnya. Jadi sebelum ini semua terjadi, pikirkan baik-baik. Pemerintah tetap bijaksana, pelaku usaha tetap memikirkan bahwa konsekuensinya harus kita ukur, harus kita jaga bersama. Karena disitulah kita mendapatkan kehidupan, ekonomi kita bergerak, dan pekerjaan bisa kita dapat dalam situasi yang tidak mudah. Bagaimana menurut Anda? Stay relevant.